Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Novi Indriani, NRP 0819040052 dari TP5B. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang identifikasi mekanisme kegagalan pada reducer pipeline atau pada jurnal yang saya miliki. Nah, yang pertama ada metode RBI atau metode Risk Based Inspection, di mana metode RBI adalah suatu metode perencanaan atau program inspeksi dan pengujian serta strategi pemeliharaan dengan menggunakan risiko sebagai metode dasarnya. Nah, metode RBI ini menggunakan kombinasi dua parameter, yaitu kemungkinan kegagalan dan konsekuensi kegagalan. Resiko yang didefinisikan sebagai fungsi peluang kegagalan atau probability of failure dan fungsi konsekuensi akibat kegagalan atau biasa disebut consequence of failure dapat diformulasikan sebagai berikut menurut IPA RBI 581 tahun 2001. Nah, formulanya yaitu sebagai berikut. Risk sama dengan consequence of failure dikali probability of failure. Nah, dalam hal ini, untuk menganalisa konsekuensi, maka digunakan metode semi-kuantitatif RBI, di mana dalam metode ini diawali dengan penentuan jenis fluida representatifnya. Nah, untuk di kasus di jurnal saya, dalam sistem saya, fluidanya adalah H2S. Nah, yang pertama yaitu menentukan sifat-sifat dari fluida representatif. Itu bisa merujuk pada tabel 7.2 IPA RBI 581. Nah, sifat-sifatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berat molekul yaitu sebesar 34 gram per mol. Selanjutnya, berat jenis besarnya yaitu 61,993 lb per fit pangkat 3. Selanjutnya, tingkat keadaan yaitu berupa gas. Selanjutnya, temperatur autonation sebesar 500 derajat Fahrenheit. Kapasitas panas ideal pada tekanan konstan yaitu sebesar 31,9 BTU per lb mol kali derajat Fahrenheit. Kapasitas panas ideal pada volume konstan yaitu sebesar 10,313 BTU per lb mol kali derajat Fahrenheit. Nah, setelah mengetahui sifat-sifat dari fluida representatif, maka langkah selanjutnya adalah menghitung laju lepasnya fluida dengan menggunakan persamaan. Nah, di sini di setiap kebocoran reducer itu antara lain yaitu 0,25, 0,25 inch, 1 inch, 4 inch, dan 7 inch. Nah, dengan menggunakan rumus persamaan ini, maka dapat dihasilkan laju pelepasan fluida sebagai berikut. Nah, di sini redusernya yaitu berjumlah 4. Maka di sini, di poin ini, maka yang dituliskan juga 1, 2, 3, 4. 1 merupakan reducer 1, 2 merupakan reducer 2, 3 merupakan reducer 3, dan 4 merupakan reducer 4. Sedangkan 0,25, 1, 4, dan 7 ini merupakan ukuran lubang pada reducer dengan satuan inch. Selanjutnya, untuk jumlah ini merupakan laju pelepasan fluida dengan satuan lb per sekon. Nah, nilai ini didapatkan dari persamaan yang ada di sini. Dengan menggunakan bantuan Excel, maka akan mempermudah mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui laju pelepasan fluida, kemudian menghitung durasi kebocoran yang terjadi dengan menggunakan persamaan berikut, di mana persamaannya antara lain yaitu durasi kebocoran sama dengan inventory value dibagi laju pelepasan fluida dikali 60. Selanjutnya, untuk hasil estimasi durasi kebocoran yaitu sebagai berikut. Nah, untuk format tabelnya itu sama dengan laju pelepasan fluida yang tadi. Hanya saja untuk di bagian atas ini, kita menggantinya dengan durasi kebocoran, dengan satuan yaitu menit. Nah,
Nilai ini juga didapatkan dari perhitungan Excel untuk memudahkan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, dalam metode RBI, jika waktu 3 menit massa fluida representatif yang keluar lebih besar dari 10.000 lb, maka aliran tersebut termasuk ke dalam jenis kebocoran seketika, sehingga didapatkan untuk tiap reducer pipeline mengalami kebocoran secara kontinu. Setelah mengetahui durasi kebocoran, maka langkah selanjutnya adalah menentukan luas daerah akibat kebocoran. Nah, dengan menurut tabel 7.10 IPA RBI 581, maka digunakan rumus berikut untuk menentukan luas daerah kerusakan dan daerah berbahaya. Nah, yang pertama yaitu rumus luas daerah kerusakan, yaitu A atau luas daerah sama dengan 203 X pangkat 0,89. Sedangkan untuk rumus luas daerah berbahaya yaitu A sama dengan 375 X pangkat 0,94. Nah, dengan menggunakan rumus berikut, lalu memplotkannya ke dalam Excel, maka didapatkan hasil luas daerah kerusakan dan luas daerah berbahaya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini tertera bahwasanya untuk luas daerah kerusakan yaitu satuannya feet persegi. Sedangkan untuk luas daerah kerusakan dan luas daerah berbahaya, maka satuannya yaitu juga feet persegi. Didapatkan hasilnya sebagai berikut. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mengetahui luas daerah kerusakan dan luas daerah berbahaya yaitu menentukan frekuensi kerusakan generik, di mana nilai frekuensi kerusakan generik diambil dari sejarah pemakaian peralatan yang dianalisa. Nah, untuk hal ini, menurut tabel 8.1 IPA RBI 581, peralatan mempunyai frekuensi kerusakan generik sebagai berikut. Nah, ini dapat dilihat pada tabel 10 frekuensi kerusakan generik. Nah, di sini merupakan frekuensi kerusakan generik per tahun. Sedangkan 0,25, 1, 4, dan 7 ini merupakan ukuran lubang. Setelah kita mengetahui frekuensi kerusakan generik per tahun, maka kita dapat menjumlahkannya sehingga didapatkan total frekuensi generik sebesar 2,9 kali 10 pangkat min 7. Setelah kita mendapatkan frekuensi kerusakan generik, selanjutnya adalah menentukan fraksi kerusakan generik, di mana rumusnya yaitu membagi frekuensi kerusakan generik tiap lubang dengan jumlah total frekuensi kerusakan generik. Nah, maka didapatkan hasilnya sebagai berikut. Berikutnya yaitu menentukan konsekuensi kegagalan dengan cara mengalihkan fraksi kerusakan generik pada tabel 10, pada tabel ini, di atas, nah di sebelah sini, dengan luas daerah akibat kebocoran pada tabel 8 dan 9. Maka tabel 10 ini dikalikan dengan tabel 9 dan tabel 8. Maka hasil perhitungan dari luas daerah konsekuensi kegagalan dapat ditampilkan pada tabel 12. Nah, berikut merupakan hasil perhitungan untuk luas daerah konsekuensi kegagalan. RP merupakan reducer pipeline, di mana 1 merupakan reducer pipeline 1, 2 merupakan reducer pipeline 2, 3 merupakan reducer pipeline 3, dan yang keempat merupakan reducer pipeline 4. Dengan 0,25147 ini merupakan ukuran lubang dengan satuan inch, dan ini merupakan hasil perhitungan luas daerah konsekuensi kegagalan dengan cara mengalihkannya dengan luas daerah kerusakan dan berbahaya.
di mana rumusnya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, maka kita dapat mencari total luas daerah. Nah, yang pertama, ini dijumlah dahulu kemudian dibagi dengan 4. Karena di sini lubangnya berjumlah 4. Sehingga didapatkan total luas daerah reducer 1 yaitu 9.836,53 dengan tipe cons yaitu D. Selanjutnya yaitu total luas daerah untuk reducer 2 sama rumusnya ditambah dan dibagi 4 lubang, ukuran lubang, maka didapatkan jumlahnya atau totalnya yaitu 9.991,08 dengan tipe cons D, dan reducer 3 totalnya yaitu 9.454,66 dengan tipe cons yaitu D. Dan untuk reducer pipeline 4, maka total luas daerahnya yaitu 9.661,20 dengan tipe cons D, di mana total luas daerah ini satuannya adalah feet persegi. Nah, selanjutnya, menurut tabel B3 pada IPA-RB 581, untuk total luas daerah antara 1000 feet persegi sampai 10.000 feet persegi, maka masuk dalam kategori konsekuensi D. Maka tipe konsekuensi ini kita dapat lihat di tabel B3 pada IPA-RBI 581. Nah, di sini kita sudah mengetahuinya bahwa total luasnya itu sekitaran 9.000, maka di sini masuk antara 1.000 feet persegi sampai 10.000 feet persegi. Sehingga tipe kategori atau tipe konsekuensinya itu masuk di daerah yang D. Kemudian, setelah kita mengetahui tipe konsekuensinya, kita dapat menentukan tingkat resiko yang merupakan kombinasi dari kategori kemungkinan kegagalan dan kategori konsekuensi kegagalan. Nah, tingkat resiko yang dihasilkan adalah seperti tabel berikut, yaitu di tabel 13. Tabel 13 ini adalah hasil analisa resiko metode semi kuantitatif RBI. Nah, untuk POF atau probability of failure untuk reducer 1, maka besarnya yaitu 0,50%. Dan untuk reducer 2, probability of failure-nya yaitu 0,46. Sedangkan untuk reducer pipeline yang ketiga, probability of failure-nya yaitu 0,49. Dan untuk reducer pipeline yang keempat, maka probability of failure-nya yaitu 0,47. Dengan tipe kegagalan untuk reducer 1 yaitu 5, reducer 2 yaitu 1, reducer 3 4, dan reducer 4 2. Dengan total luas daerah yaitu sama dengan yang tadi saya jelaskan di tabel 13. Maka kita dapat pindahkan di tabel sini dengan tipe konsekuensi yaitu D. Setelah kita membuat tabel ini, membuat tabel hasil analisa risiko metode semi kuantitatif RBI, maka kita dapat memperoleh matrik resikonya. Nah, berikut adalah distribusi tingkat resiko tiap reducer pipeline. Nah, di sini kan kita ketahui untuk reducer 1 tadi tipe kegagalannya yaitu 5. Ini likelihood of failure ini itu sama dengan probability of failure. Itu di tipe kegagalan yaitu 5. Maka kita dapat plotkan di sini. Karena mengapa? Di sini sejajar dengan consequence of failure dengan tipe D. Maka dapat disimpulkan untuk reducer 1 ini resikonya tinggi, yaitu antara 0,484% sampai 0,500%. Sedangkan untuk reducer 4, untuk reducer 3 itu tipe kegagalannya 4
dengan tipe konsekuensinya adalah D, sehingga kita dapat tarik garis, maka hasilnya di sebelah sini. Dengan resikonya yaitu menengah tinggi, di mana range-nya yaitu antara 0,476% sampai 0,484%. Di sini warnanya hampir mendekati orange. Nah, selanjutnya untuk reducer 4 dengan tipe kegagalan 2 dan tipe konsekuensi D, maka kita dapat plotkan di sini di warna kuning, di mana range dari resikonya yaitu menengah, di mana antara 0,468% sampai 0,476%. Selanjutnya, untuk reducer 2 itu tipe konsekuensinya adalah D. Sedangkan untuk likelihood of failure atau probability of failure-nya yaitu 1. Sehingga kita dapat plotkan untuk reducer 2 berada di sebelah sini dengan warna kuning. Sehingga tipenya yaitu menengah atau tipe resikonya menengah dengan range antara 0,468% sampai 0,47%. Nah, dari gambar di atas, maka kita dapat katakan bahwa untuk semua reducer pipeline mempunyai consequence of failure yang sama, yaitu kategori D. Namun untuk probability of failure atau likelihood of failure-nya mempunyai tingkatan yang berbeda, yaitu kita dapat lihat ada yang 5, 1, 4, atau 2. Nah, sehingga untuk kesimpulannya yaitu hasil penentuan tingkat risiko menggunakan metode semi-quantitative risk-based inspection untuk tiap reducer pipeline yang dianalisa adalah sebagai berikut. 1. Reducer pipeline 1 mempunyai tingkat resiko tinggi, yaitu 5D. 5 merupakan probability of failure atau biasa disebut POF, dan D merupakan konsekuensi of failure atau biasa disebut COF. Sedangkan untuk reducer pipeline 2, kita bisa simbolkan R pagar 2, mempunyai tingkat resiko menengah, yaitu 1D. Sama seperti tadi, 1 merupakan POF dan D merupakan COF. Dan reducer pipeline 3 mempunyai tingkat resiko menengah tinggi dengan POF 4 dan konsekuensi of failure atau COF D. Sedangkan untuk reducer pipeline 4 mempunyai tingkat resiko menengah, yaitu 2D. 2 merupakan POF dan D merupakan COF. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.